Hai Study Mates, kembali lagi bersama your study partner Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar literasi bahasa Inggris Parts of Speech 1 tentang nouns and pronouns untuk persiapan UTBK SNPT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Study Mates, perkenalkan aku Kak Net dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dan jurusan manajemen angkatan 2024, dan dari SNPT UTBK itu meraih skor 658 pada literasi bahasa Inggris dan meraih medali perak nasional bahasa Inggris pada Olimpiade KSBN SMA Prisma Competition. Yuk kita belajar bareng. Nouns yang bermakna sebagai kata benda dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan wujud dan jumlah. Dari wujud itu dibagi menjadi dua juga, dari abstrak, bersifat abstrak dan konseptual, yang tidak bisa dirasakan secara langsung oleh indrawi. Contohnya seperti feelings, perasaan, dan chance, kesempatan. Konkret, berwujud yang dapat dirasakan oleh indera. Common, umum, itu benda yang ada di sekitar kita dan secara kasat mata terlihat biasanya. Tapi ada juga yang tidak, tetapi itu nyata. Dan contohnya seperti pen, pulpen, dan botol. Proper, khusus. Proper ini selalu diawali oleh huruf kapital. Seperti Monday, Senin. Cape Town itu ibu kota. Material, bahan atau benda dari alam. Contohnya gold, soil. Lalu ada kolektif, perkumpulan. Contoh seperti clique dan community. Lalu ada nouns berdasarkan jumlah. Dibagi menjadi dua juga. Ada countable noun. Untuk countable noun yang singular itu bisa diawali e dan an. Dan untuk plural bisa diakhiri s atau s. Singular seperti car, laptop itu benda yang jumlahnya hanya satu. Plural lebih dari satu. Dan untuk plural sendiri dibagi menjadi dua, yaitu regular. Nah, kalau regular ini yang menggunakan s atau s. Cars, laptops itu yang mengikuti pakem ini. Lain halnya dengan irregular. Ini dia seperti punya pakem sendiri, tidak menggunakan s atau s. Jadi setiap kata itu punya plural yang berbeda-beda. Contohnya children dari kata child, dan cacti dari kata cactus. Ini adalah form singularnya. Dan untuk uncountable noun, untuk benda yang terlalu kecil atau abstrak. Dan ini saya sebutkan lagi bahwa selain benda ini, material noun juga uncountable. Karena kita juga nggak pernah menemukan material noun yang menggunakan s atau s, melainkan yang menggunakan measure word atau kata ukur. Measure word itu seperti dalam konteks money. Rice dulu lah, rice. Rice itu seperti ini, a bowl, semangkuk nasi. Jadi nggak ada istilahnya rices, nggak ada. Measure word. Nah, kalau misalkan tadi yang material noun, itu kita nggak akan menemukan seperti golds, soils, itu nggak ada. Pasti ada measure word yang khusus untuk noun tersebut, untuk material ini. Pronouns ini adalah kata ganti yang menggantikan kata benda atau frasa kata benda. Terdapat 5 bagian: subjek, objek, possessive adjektif, possessive pronoun, atau refleksif. Sementara subjek dan objek ini sudah diketahui cukup di sini. Possessive adjektif itu bisa disebut juga sebagai weak possessive pronoun. Sementara kalau possessive pronouns yang ini bisa disebut strong atau absolute. Di sini itu bisa berdiri sendiri. Contohnya kalau ketika kita menjawab atau
mengonfirmasi ada pertanyaan tentang apakah suatu objek itu, suatu benda itu milik kita atau milik siapa gitu, siapa yang punya ini, maka kita jawab mine. Itu sendiri bisa kan? Karena bisa berdiri sendiri tanpa diikuti noun setelahnya, itu bisa berdiri sendiri, tidak seperti with possessive pronoun seperti my shoes itu kan harus ini, tidak bisa berdiri sendiri. Posesif yang bermakna kepemilikan itu seperti tadi dijelaskan, seperti my shoes. Dalam contoh ini ada your house is big, I borrow his pen. Lalu possessive pronoun ini, that phone is mine, the phone is theirs. Dan ini refleksif, merujuk pada subjek atau objek. Jadi kalau dihadapkan pada pertanyaan tentang refleksif, kita ingat-ingat aja kalau refleksif itu seperti cermin, refleksi gitu, merujuk pada subjeknya sendiri, pada objeknya sendiri, atau kita sendiri. Refleksif ini ada contoh 3 bagian. As object, sebagai objek, she treat herself well. Ini adalah refleksif pronounnya. To say alone, ini untuk menggantikan bahwa subjek itu bisa melakukan suatu hal sendiri. By myself, selalu diawali by myself. Jadi kalau misalkan disebut I always go there alone itu bisa, atau by myself juga bisa. Kalau misalkan kita mau pakai pronoun. Emphasize subjek itu penekanan terhadap subjek, menunjukkan bahwa subjek itu benar-benar melakukan apa yang dikerjakan. He himself, which word is common noun. Water, oxygen, philosophy, Kathmandu, depression. Water ini apakah common noun? Sepertinya bukan. Kalau oxygen ini karena tidak terlihat ya. Tapi apakah bisa dikatakan sebagai abstrak? Philosophy ini juga sifatnya konseptual, tapi kita lihat nanti. Kalau Kathmandu ini jelas noun khusus dan menggunakan huruf kapital, merujuk pada kota atau ibu kota. Corporation ini collective noun karena terdiri dari banyak objek gitu. Ya, yang benar adalah oksigen. Ya, terlihat merupakan senyawa yang tidak terlihat, tetapi itu nyata, bukan merupakan sesuatu yang konseptual atau ya gagasan gitu. Seperti filosofi itu kan gagasan, sifat ide gitu. Di pilihan 2 kolom ini kita akan mengoreksi apakah kalimat-kalimat tersebut benar atau salah. Each of the members must tell their goals. You pour too much sugar on our coffees. Certain society lost its orientation. Nah, ini each. Kalau dapat diketahui bahwa each itu merupakan singular dari plural, lalu ini mengapa menggunakan their? Mengapa menggunakan their di sini? Kita bahas nanti. You pour too much sugar on our coffees. Apakah ini countable atau uncountable noun? Lalu certain society, apakah society ini singular atau plural? Atau bahkan irregular plural? Jadi each itu merupakan salah satu contoh dari indefinite pronoun, yaitu merupakan kata ganti yang tidak merujuk pada sifat-sifat. Seperti salah satunya adalah gender. Jadi kita dengan menggunakan indefinite, jadi kita dengan menggunakan indefinite pronoun, kita bisa tidak merujuk kepada salah satu sifat ya, seperti gender itu, sehingga kita menggunakan their karena kita tidak bisa memastikan apa gender dari members tersebut, apakah itu laki-laki atau perempuan. Kalau kita menggunakan each, maka konsekuensinya adalah
menganggap members itu adalah benda mati. Lalu untuk coffee, ini merupakan uncountable noun karena ada dua alasan, yaitu adalah coffee terdiri dari ya bubuk itu kan, karena jadi kita nggak bisa menyebutnya dengan S atau S. Selain itu juga coffee itu bisa dikatakan sebagai material noun. Misalkan kita mau menambahkan measure word pada coffee, kita menambahkan seperti ini. Nah, di sini juga disebutkan kata much. Apa yang membedakan antara much dengan many? Jika much itu ditujukan kepada uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Seperti sugar ini juga tidak bisa dihitung karena terlalu kecil untuk disebut S atau S. Juga merupakan material noun seperti dalam kasus coffee ini. Sementara untuk many itu untuk countable noun. Lanjut. Society adalah collective noun. Sehingga ya collective noun itu singular, sehingga kita menggunakan its. Society juga tidak menunjukkan plural dari salah satu singular. Lain halnya seperti people dengan person. Ini plural, ini singular. Plural yang bersifat irregular karena tidak mengikuti pakem S atau S itu. Jadi enggak persons gitu, enggak, tapi people. Davis comes to the cafe in order to meet his colleagues, but he don't see presents. What is the exact pattern of this sentence? Kalau kita bisa menemukan langsung kata kuncinya dari soal ini untuk menjawab garis ini, maka jawabannya adalah there, his colleagues. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus para pembelajaran lo. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow akun sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat!